Mas Adi tangannya tiga. Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya dan berkenan kembali kita berkumpul bisa kenal bersama lain. Untuk malam ini kita ada rencana itu menunjukkan paguyuban mereka seluruhnya Asia. Saya bacain untuk itu seperti apa. Di sini ada perkumpulan 1, poin 2-nya pembukaan, poin ketiga doa, poin keempat sambutan dari panitia, poin kelima sambutan dari kepala dusun. Untuk poin 6 terkait iuran sampah dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu yang telah hadir pada malam hari ini, di mana agenda kita di malam hari ini terkait dengan musyawarah pembentukan paguyuban warga Malaika dan Akasia. Jadi untuk malam hari ini juga sebelum kita musyawarahkan pembentukan paguyuban, kita akan mendengarkan atau kita saling diskusi dengan atau mendapatkan arahan dari Pak Kepala Dusun tentang ada beberapa hal yang sudah kita sampaikan juga kepada Pak Kadus yang nantinya akan dijelaskan kepada kita semua biar semuanya juga bisa jelas seperti itu. Baik, untuk laporan awal Pak Kadus, di perumahan Malaika dan Akasia saat ini yang sudah menempati rumah itu kurang lebih 40 kakak ya, 40 kakak itu per data kemarin ya Pak Pujo, per data kemarin. Jadi kalau yang baru masuk hari ini nanti coba kita data lagi besok untuk jumlah yang sudah menempati perumahan Malaika dan Akasia. Secara keseluruhan setelah terima kunci sih sudah banyak gitu. Cuman secara penempatan warganya di perumahan baru sekitar 40 kakak. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih pembawa acara atas undangannya pada malam ini menjelang bahwa kita hari ini adalah musyawarah. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian yang ada di perumahan Malaika, bahwa pada malam ini kita adalah musyawarah. Yang pertama, sebelumnya saya berbicara mengenalkan diri. Ya, kemungkinan Bapak dan Ibu belum kenal saya tiap hari nongkrong di proyek ini Bu, Bapak sekalian. Ya, kebetulan proyek ini adalah saya yang megang untuk semua ada permasalahan, baik itu barang-barang saya yang megang dari PJB atau PT Malaika ya, yang dipanggil Puri Kartu Wistiwa 2, di sini juga dipanggil Malaika. Ada Nasia ya tadi ya, Asia ya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa nama saya pribadi sebelum saya bicara ya kita kan biar keluar kenal ya Pak ya. Ya, nama saya Pak Supandi, wilayah Dusun 3, kebetulan rumah saya di RT 8 RW 8, ini RW-nya. Bapak dan Ibu, kami dari pemerintahan ya, yang mana udah hasil kesepakatan yang saya dapat informasi dari panitia pelaksanaan di dalam musyawarah, itu udah terbentuk masalah ketua paguyuban. Ya, boleh. Ya. Nah, ini pertanyaan saya, bagaimana ini udah tersusun, apakah disetujui dengan warga perumahan Malaika yang ada di sini atau enggak? Ini kita biar musyawarah itu biar sepakat, biar bersatu suara. Ya. Karena kenapa? Kalau memang udah siapa orangnya yang kita pilih, yang kita tunjuk, ya kita udah nggak musyawarah lagi, tinggal pengukuhan, pengamatan, tinggal penyusunan untuk ke depan. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ini ada dua bahasan,
Pertama masalah keamanan, yang kedua masalah sampah. Kalau memang udah terbentuk masalah kepaguyuban, jadi kita enak. Nah, makanya saya tanya kepada bapak dan ibu yang di sini, bapak dan ibu yang di sini, saya mau nanya nih, hasil musyawarah yang minggu yang lalu katanya udah tersusun. Nah, itu bagaimana bapak dan ibu? Kita di pemerintahan, kalau memang udah sepakat satu suara, ya udah kita kukuhkan aja. Kepengurusan paguyuban yang malam minggu itu atau tidak, itu aja sih intinya. Kalau setuju, angkat tangan, kira-kira begitu. Jadi begitu Pak Dusun. Nah, ini kan udah dilihat nih, semuanya setuju Pak. Sama ibu-ibunya tolong dong yang setuju gitu. Biar lanjut ini, biar lanjut. Tolong dong angkat tangan yang setuju. Oke Pak ya. Maksimal setuju Pak ya. Oke ya. Berarti Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini setuju dengan kepengurusan paguyuban yang sudah dibentuk minggu kemarin. Ya. Pada bapak dan ibu sekalian, bahwa malam ini sebenarnya malam yang sangat kita tunggu-tunggu Pak, adalah malam minggu ya. Enak ini sebenarnya. Ya, alhamdulillah. Ya, musyawarah ini saya rasa udah kondusif, berjalan dengan lancar. Sebelumnya udah ada musyawarah. Ya, selamat untuk Pak Lukman ini kan. Ya, selamat untuk Pak Lukman menjadi Ketua Paguyuban Wilayah Malaika dan Kasia. Ya, apa yang disampaikan sama panitia tadi, ya saya sekedar informasi bahwa masalah keamanan atau sampah. Ya, keamanan mau sampah, ya nanti di sini juga ada koordinatornya, ya Bapak Dila, nanti apa yang disampaikan sama dia. Dan yang terakhir saya berpesan untuk warga perumahan Malaika dan Kasaya, kami mengharapkan satu suara, ya, satu suara, satu berbicara. Apa arti satu suara? Jangan sampai setelah terpilihnya ketua paguyuban nanti ada omongan yang kurang bagus kalau bahasa orang kampung. Karena memajuin sebuah perumahan berdasarkan dan berdukungan bersama warga sama warga Pak. Mudah-mudahan hasil musyawarah ini terpilihnya ketua paguyuban, insya Allah kedepannya bisa saya laporkan nama Bapak Kepala Desa biar percepat ada RT di sini. Karena ini saya lihat, saya akan mengangkat RT nih di sini di Puri, Kartu Wis 22. Ya, yang penting saya mau nanya lagi Bu Bapak ini. Seandainya Pak Lukman udah terpilih menjadi ketua paguyuban, saya atas nama pemerintahan mengajukan harus ada RT di sini. Bapak setuju nggak? Saya tanya dulu nih. Apakah nanti Pak Lukman juga yang akan kita angkat jadi RT? Nah, saya mau nanya lagi. Ayo, coba. Soalnya ini saya percepat nih, karena kita ajuan untuk pemerintahan daerah seharusnya udah ada RT di sini. Ya kemungkinan bapak-bapak juga udah tahu semua. Ya karena 24 warga bisa angkat jadi RT. Tuh, makanya bagaimana nih untuk bapak dan ibu? Karena nanti kemungkinan akan saya barengin Puri sama Malaikat. Oke Pak, Bapak Ibu, ini pertanyaan yang kedua dari Pak Kadus. Tolong dijawab. Tolong dijawab. Kalau memang setuju, jadi nanti dukung Bapak Lukman. Beberapa hari kemudian atau berapa minggu kemudian akan saya angkat jadi RT di sini. Ya, jadi untuk kesepakatan di Puri juga emang selama ini rapat dulu sisi paket masalah pembiayaan itu tergantung pembiayaan Pak Lukman. Ya selama ini kan berbicara di Pak sampai. Jadi ketika keamanan banyak di sini, mungkin dari saya dan ya, ini total paketan selama 1 bulan ini kan sampah dan keamanan itu per kakak ya 80.000. Ya nanti itu diserahkan sama Pak Lukman semua per bulan 1 bulan sekali. Ya, itu yang saya sampaikan. Dan satu lagi nih saya mau menyampaikan
untuk berjalannya proyek di jalan kita ini ya, bagi yang rumahnya di jalan utama ini, saya minta maaf kalau masalah jalan ini terganggu untuk berjalannya proyek ini. Cukup dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak, untuk iuran ini kita mulainya setelah Bapak diangkat menjadi RT atau mulai dari bulan depan kita udah mulai iuran buat keamanan dan kebersihan ini? Terima kasih. Oke Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi iurannya itu sejak kapan Pak? Oke, terkait iurannya ya paling lebih cepat lebih baik ya, apalagi terkait keamanan ya, lebih cepat lebih baik. Nanti sebentar kita berikan lagi. Untuk keamanan ini Pak mau tanya, ini kita adain security atau gimana? Baik, terkait dengan keamanan nanti akan diadakan security ya, langsung dari Bang Dirot. Infonya nanti untuk awal 2 security, satunya pagi dan satunya shift malam ya, shift malam. Nanti posisinya itu di saat ini kan kita belum ada pos ya, pos jaga. Kemarin sudah saya sampaikan juga ke Bang Dirot, oke, kita adakan security, tapi bagaimana dengan kenyamanan security-nya ya? Karena kita tahu sendiri kalau misalkan siang kan di depan agak panas ya, dan cukup panas lah. Kita juga sebagai manusia ya sama-sama menyadari lah kalau panas seperti itu kan kurang nyaman. Tapi info dari Bang Dirot nggak apa-apa, untuk security tetap berjalan. Nanti itu tanggung jawab dari Bang Dirot ya. Nanti ada 2 security, 1 pagi dan 1 malam untuk sementara. Seperti itu. Atau pembayaran sampah. Ya, ini saya menanya sama warga, apakah nanti dirapatin lagi sama ketua paguyuban? Silakan. Yang jelas tadi apa yang disampaikan sama Bang Dirot itu dia jelas sudah disampaikan semua. Tadi Ibu membahas masalah keamanan security, secepatnya security harus sudah ada. Ya, kenapa security sudah ada? Karena emang kebetulan daerah-daerah kita ini sangat rawan. Ya, apalagi kemarin udah terjadi di sini kan, alhamdulillah itu ditangani dengan Kapolsek semua. Alhamdulillah kekompakan warga kami kampung dengan kekompakan perumahan itu sangat bagus. Saya juga ada di situ juga waktu kejadian itu. Nah, untuk Bang Dirot secepatnya pembentukan masalah security, terus sampah juga ya, berkaitan masalah sampah 30.000, keamanan 50.000, nanti kita serahkan kepada ketua paguyuban. Dia rapat sama pengurus, dia rapat sama warga, silakan hasilnya seperti apa nanti akan disampaikan sama Bang Dirot. Nah, terus yang terakhir saya berpesan, ini sedang semarak-maraknya masalah viral masalah pasangan onopi nih. Ya, pemasangan onopi ya yang selama ini banyak informasi masalah ya ialah penekanan. Saya sekedar informasi bahwa perumahan Villa Gading Kedung Jaya Indah lagi Maret ramai sekali. Saya juga 3 kali didatangi dari Kapolres, dari Kapolres sampai Kapolsek pun turun langsung di mesosin, jadi dimediain langsung sampai Kapolda tahu. Kenapa di situ katanya ada pungli? Tapi yang namanya perumahan banyak orang pinter, orang kampung nggak ngerti kan. Perumahan tuh orang pinter semua. Ya, ilmu juga bagus, pendidikan juga bagus. Tapi saya pesan sama koordinator Bang Dila atau Bang Dirot, silakan yang semua menangani masalah keamanan, baik itu ada pemasangan nopi, apalagi di sini udah ada pengurus ketua paguyuban, pengurus baik itu yang ada di Malaikat maupun Nasiah, ya tolong nanti dibantunya bahwa ini ada masangan nopi, laporkan sama ketua paguyuban akan manggil Bang Dirot, siapa sih orangnya yang punya blok ini tuh. Nah, di situ yang punya blok termasuk yang punya rumah, musyawarah disaksikan sama pengurus ketua paguyuban. Nah, kenapa saya ngomong begini? Saya nggak mau bayar kejadian ini juga udah rame di sini, di sana juga udah rame. Karena memang di sini warga kami bekerja keras membantu pembangunan perumahan. Kenapa hasilnya nggak ada? Inilah hasilnya rumah yang dapat jatah satu rumah berapa, satu tim berapa, akhirnya dibelilah sama warga saya. Ini saya jelasin ketua paguyuban ya. Dia beli satu rumah 300, ada yang 200,
200. Tapi saya pesan sama dari pemerintahan, jangan menekan, jangan menekan. Silakan aja itu kalau kita memberikan tapi ikhlas, tapi artinya gak ikhlas, diam-diam dia lapor. Ini kejadian di tadi Gedung Jaya Indah di RT 8 RW 8, ini RW-nya. Tanya. Kalau ada fotonya ada, masih di Kapolseknya lagi turun langsung. Nah makanya saya pesan sama ketua paguyuban, keamanan, ketertiban perumahan yang ada di sini tergantung satu suara satu bicara. Kenapa? Wah ini ada masalah nopi, laporkan langsung sama ketua paguyuban. Pak ini blok siapa ya? Ntar bang blok panggil. Ya. Jadi kita juga di situ menghargai ketua paguyuban yang sudah disetujui dengan warga di sini. Jangan kita udah ada pengurus masang kanopi nggak ada laporan. Nanti ramai ketua ya. Uang tapi yang enak darinya katanya. Apa darinya? Ya itu adalah kebijakan. Kebijakan itu tidak ada untuk ranah hukumnya, beda masalah penekanan. Makanya kalau Bang Dino seandainya ngomong sama ketua paguyuban, terus yang punya pemilik rumah ngomong yang tadinya sekian, terus diceritain sama Bang Dino saya belinya segini, wajar ada kelebihan, nah itu silakan. Karena ini puri dengan malaikat semua ini. Tapi saya pesan, kalau memang ada permasalahan jangan dilaporin sembarang-barangan kayak langsung buat di anuan langsung, waduh itu sangat bahaya. Silakan ngomong aja langsung sama ketua paguyuban. Makanya kenapa secepatnya saya akan menjadi RT, jangan sampai ada timbul viral-viral yang itu. Ya kebetulan nanti setelah ada RT di sini 2 RT ya kita angkat lagi RW-nya. Kota baik pun menjadi TNI, jangan kita laporin nama saudara kita yang ada di mana-mana. Karena yang nama TNI, Polri itu bergabung Polsek dan Babelan tinggal nempel aja. Karena kan jelas kesatuannya. Ya, karena kejadian kemarin di Puri, tapi warga sini masang kanopi, saudaranya ada di Keranjang. Ya. Kedel bukan langsung ke pemerintahan, langsung ke Dan Ramil. Dan Ramil manggil pembinanya. Siapa sih pembina Gedung Jaya? Itu yang dipanggil. Jadi saya mohon kalau ada permasalahan pemasangan kanopi, baik itu istilahnya katanya ada penekanan apa, ya nanti laporan aja, nanti tolong diinformasikan nama saya. Saya nggak mau warga saya bakal sasaran permasalahan terus. Ini saya pesan untuk bapak dan ibu. Ini saya lihat di sini belum ada masang topi. Ya di sini juga saya tiba, bukan saya lagi dukung warga saya ini, bukan. Memang pada beli blok gitu. Belinya segini silakan, mau diuntungin berapa silakan, yang penting hati kita ikhlas. Jangan baru dimintain segini langsung lapor ketua. Ini maaf aja nih. Ya. Jadi saya yang bikin bakal panggil kepala desa. Kenapa? Karena ini wilayah kita. Sebenarnya kalau kardus itu gak ada urusan dengan ginian, tapi yang nangin ada kan warga kita. Warga saya dia boleh beli untuk membantu pembangunan rumah ini wajar. Blok. Tapi aturan pengembang memang kagak ada edaran, bener nggak? Itu nggak ada. Tapi kebijakan kita itu yang sesama istilahnya pengurus dengan pengurus harus ada. Itu. Makanya saya pesan untuk warga perumahan Malaikat ya, apalagi sedang semarak parahnya pungli. Saya nggak mau ya kejadian yang ada di Villa Gading Gedung Jaya Indah, uangnya belum dikasih, udah ada laporan viral di medsos, uang aja belum dikasih. Coba kan lucu. Makanya kalau kita kebijakan itu terus model Pak Lukman membuat pasangan Nopi menghasilkan kebijakan 700, terus Pak Lukman dia punya saudara TNI laporan, nah kita tantang nggak kalau kebijakan kok yang penting bagi kami tidak ada penekanan. Kalau seandainya kondisinya gini, dia pasang kanopi, terus setelah itu mungkin ada jarak waktu baru dia ada pemasangan pagar atau naikin tembok kiri kanan depannya. Nah, bagaimana perlakuannya ke hal seperti itu, Pak? Ya, untuk itu saya nggak bisa maksain ya kan. Kalau emang kebijakan kita ini kan untuk kanopi ada. Nah, terus kalau masalah pagar itu ya tinggal tergantung omnya. Ya kan di sini kita juga ada keamanan lapangan juga, tinggal tergantung ya ikhlasnya om atau bapak-bapak ini berapa, nggak jadi masalah. Yang penting masalah aturan kita pakai. Kalau
permasalahan kita nggak ada, insya Allah. Ya, selama ini alhamdulillah di Puri pun berjalan lancar masalah pengondisian untuk kanopi. Jadi kalau masalah pagar kita juga udah ngobrol panjang dengan Pak Pandu. Ya seperti biasa kita nggak menekankan harganya gitu. Jadi kebijakan aja itu. Ya sih sebenarnya kan banyak informasi dari ibu-ibu yang ada di grup juga ya. Jadi untuk selama ini biasanya kan kalau yang pindahan itu memang ada yang datang nih, dan kebetulan ada beberapa juga yang dipatokin ya dengan jumlah sekian gitu satu orangnya. Lalu untuk kedepannya kalau menurut saya itu tidak perlu ada yang datang ya ke rumah kalau misalnya kita mau masang kanopi, terus mau mau pindahan gitu. Jadi cukup satu itu kita setor kepada ketua paguyuban. Jadi misalkan nih ada blok berapa yang belum pindahan, terus di bulan bulan besok saya mau pindahan gitu. Saya lapornya ke Pak Lukman dan kasih uang keamanan itu ke Pak Lukman. Jadi udah plus itu di situ uang sampah, uang keamanan yang sudah ditentukan misalkan 80.000. Ya udah 80.000 itu. Jadi premannya cukup minta sama dari tim paguyubannya, jadi nggak perlu datang ke rumah karena memang itu bikin khawatir ya. Bikin khawatir sekali gitu untuk ibu-ibu yang ada di rumah. Mungkin untuk kedepannya lebih baik seperti itu sih. Jadi satu penyetorannya. Jadi kalau misalkan memang nanti ada dari tim lapangannya yang mau minta dana, itu cukup mintanya ke tim paguyubannya aja gitu. Karena kita serahinnya udah cukup satu gitu. Kalau saya mau nyampein ya untuk masalah pindahan, mungkin kalau masalah kanopi kita nggak mungkin langsung ke paguyuban. Ya bahas paguyuban dari ketua paguyuban juga menyampaikan. Soalnya kan kita ada negosiasi, ya kan, kesepakatan dengan warga sama saya, gitu kan. Dan kalau untuk masalah pindahan ya maaf, sekali lagi saya bilang di sini nggak ada preman, di sini cuma ada keamanan proyek. Keamanan proyek itu dari dari developer atau memang dari keamanan dusun ini aja gitu. Karena kan memang kalau keamanan dusun kan kita udah ada kesepakatan nih untuk di awalnya harus berapa, harus sekian, dan keamanan kanopi itu maksudnya kenapa ya harus ada keamanan kanopi? Kan yang bikin dari orang kita gitu. Sekarang begini, oke, saya lepasin pemasangan kanopi dari ibu sendiri. Tapi ibu mau berbagi rezeki nggak dengan warga sini, warga Desa Kedung Jaya? Berbagi rezeki dari Kedung Jaya maksudnya untuk ini penjagaan kanopi kita biar nggak dicuri gitu maksudnya atau apa? Selama di proyek ini Bu, kita pun dari developer, sah dari developer. Iya. Dan bahkan keamanan lapangan ini pun sah dari saya sendiri. Oke. Untuk menjaga material di perumahan ini dari zamannya masih sawah sampai berdiri rumah, alhamdulillah selama ini Bu. Ya bahasanya hilang nggak ada. Karena di sini kita ngamanin, bukannya maling ataupun bukannya preman, gitu. Jadi ya bukannya di sini doang untuk masalah koordinasi kanopi, ya kan? Di tempat perumahan lain juga banyak sama seperti ini yang berjalan di Kecamatan Bablas semua sama. Dan untuk pindahan, ini saya tekankan lagi untuk pindahan ya. Bagi warga yang baru, kemungkinan kalau nanti terbentuknya keamanan itu kita nggak bakalan mintain sepersen itu, saya nggak bakalan mintain karena di sini udah terbentuk keamanan plus apa paketan. Jikanya ada yang nyamperin pindahan, laporin aja sama saya langsung, ya kan? Apalagi bahasanya dia memeras, hari itu juga saya keluarin gitu. Jadi sudah ditentukan dan sudah disepakati secara bersama ketua paguyuban dengan pengurus-pengurus lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah dijanjikan oleh Pak Kadus bahwa dalam waktu beberapa minggu ke depan ya akan diusahakan pembentukan RT, dan ketua dan pengurusnya juga kita sudah sepakati secara bersama-sama bahwa pengurus paguyuban itu akan berlanjut dengan pengurus RT selanjutnya. Ya. Yang ketiga,
mengenai saya sebutnya mengenai uang aja ya, pembangunan kanopi dan lain-lainnya ya. Itu juga sudah disepakati tadi bahwa ada kebijakan yang mengenai pembangunan kanopi, mengenai pembayaran bersama dengan Bang Delot dan Ketua Paguyuban ya. Jadi prosesnya seperti sudah disepakati tadi. Warga yang membangun kanopi segera melaporkan ke Ketua Paguyuban ya, melaporkan ke Ketua Paguyuban, nanti Ketua Paguyuban menyampaikan ke Bang Delot ya. Nanti di sana ada demokrasi antara yang punya rumah dengan Bang Delot sebagai pengurus keamanan ya di wilayah ini. Ya. Terus mengenai pembangunan lain-lainnya ya, pembangunan lain-lainnya itu diberikan secara sukarela ya Pak ya, dari warga setempat yang mempunyai kepentingan ya. Terus mengenai pindahan warga ya, dari warga yang sebelum pindah ke perumahan ini segera melaporkan ke Ketua Paguyuban supaya Ketua Paguyuban juga tahu dan segera menyampaikan ke bagian keamanan lapangan ya, supaya mereka juga tahu ya. Dan tadi sudah ditegaskan oleh Pak Kadus dan juga oleh Bang Delot bahwa apabila ada yang memungut atau meminta uang ya, segera dilaporkan ya, supaya bisa ditindak secara tegas. Mungkin itu saja. Dan sekali lagi ya Bapak Ibu, tadi Bang Delot juga sudah menyampaikan bahwa yang bertugas di jalanan itu adalah petugas keamanan wilayah ya. Jadi khususnya ibu-ibu lah ya, jangan lagi takut ya. jangan takut, Bang Delot bersamamu. Ya, itu saja yang bisa saya simpulkan untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Ya. Untuk mempersingkat waktu kita bisa foto bareng Pak.